Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sugeng Prayitno, yang memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi atau mata kuliah matematika bisnis. Beliau memberikan beberapa soal yang harus saya isi, ya, yang harus saya memberikan jawabannya dari soal 1 sampai dengan soal nomor 5. Baik, akan kita bahas untuk soal pertama. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30 Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Maka yang diminta adalah hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Untuk menghitung laba dan keuntungan atau keuntungan, kita pakai rumus pendapatan dikurang biaya atau modal. Sekarang kita cari pendapatannya dari barang yang terjual, di mana R sama dengan 875 dikurang 30 Q dikali Q sama dengan 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2. Fungsi permintaan dikali dengan Q atau banyaknya barang. Setelah pendapatan dan biaya diketahui fungsinya, sekarang kita kurang antara biaya pendapatan dan modalnya, yaitu 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Maka hasilnya adalah min 3 Q pangkat 3, min Q pangkat 3 ditambah 675 Q dikurang 1000. Karena hasilnya masih berupa fungsi, lalu kita turunkan ke turunan pertama, yaitu min 3 Q pangkat 2 ditambah 675 dari laba. Lalu kita cari Q-nya adalah Q pangkat 2 dikurang 225 sama dengan Q ditambah 15 dikali Q dikurang 15. Hasil yang kita dapatkan adalah 15. Q pangkat 2 dikurang 225 didapat dari turunan pertama laba dan dibagi keduanya. Sama dengan 225 yang didapatkan dari 15 dikali 15. Selanjutnya, Q kita simpulkan sama dengan 15, lalu kita substitusikan ke fungsi dari permintaan, biaya, laba, dan keuntungan. Maka hasilnya adalah permintaan P sama dengan 875 dikurang 30 Q dibagi 2 sama dengan 425. Sedangkan biaya sebesar 625 dan pendapatannya adalah R sebesar 6.375, maka laba yang kita dapatkan adalah 6.375 dikurang 625. Hasilnya adalah 5.750. Jika perusahaan dapat laba maksimal 5.750, jika perusahaan menjual maksimal 15 unit barang. Lalu untuk soal kedua, jika suatu fungsi permintaan suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan. Nah, pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum yang diperoleh. Karena yang ditanyakan adalah tarif pajak, maka setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak per barang dari keuntungan yang didapatkan perusahaan dengan pajak.
Maka turunan pertama dari laba yaitu min 6Q ditambah 24 dikurang T. Hasilnya adalah 24 dikurang T sama dengan 6Q. Jadi kita cari Q-nya. Dari 24 per 6 dikurang T per 6 sama dengan 6 untuk Q-nya. Sekarang kita cari T-nya. Masukkan dari 24 sama dengan T per P, T sama dengan 24. Jadi T adalah harga pajak yang harus dibayarkan perusahaan per satu barang. Kalau total pajaknya berarti 24 dikali 6 sama dengan 144. Dari pajak yang harus dikeluarkan jika menghasilkan 6 unit barang adalah 144. Untuk jawaban soal nomor 3. Uang sejumlah 20 juta rupiah diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun dan bertambah secara kontinu. Berapakah jumlah itu sesudah 30 tahun? Jadi, jika sejumlah uang 20 juta yang diinvestasikan dengan bunga 80% tiap tahun bertambah secara kontinu. Jadi, U sama dengan 20 juta, P sama dengan 8%, dan T sama dengan 30 tahun. Rumusnya adalah Y buka kurung T sama dengan 30 tahun, yaitu T sama dengan UE pangkat I T. Y sama dengan 30, sama dengan 20 juta dikali 2.718.028 rupiah adalah pangkat 8/100 dikali 30. Maka Y atau 30 tahun sama dengan uang yang didapatkan sesudah 30 tahun adalah 220.463.171 rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di mana fungsi permintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan Q sama dengan 32 dikurang 0,5 P pangkat 2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar 50. Jadi surplus itu keuntungan yang didapatkan dari harga asli dengan harga kesepakatan jual beli atau selisih. Pertama kita ubah fungsi barang menjadi fungsi suatu harga. Jadi P sama dengan 8 dikurang 1,4 Q. Lalu jika disubstitusikan, jika P sama dengan 0, maka dapat disubstitusikan ke fungsi harga, yaitu QE sama dengan 5,7. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya dapat 8. Lalu jika P atau harga kesepakatan di pasar itu 50, kita substitusikan fungsi harga, maka jumlah barang di pasar menjadi QE sama dengan 30. Karena ini bentuknya berupa fungsi, jadi kita dapat menggunakan rumus integral, di mana mencari surplusnya dengan batas dari harga keseimbangan di pasar dengan harga jual penawaran dan dikali dengan jumlah barang. Jadi surplus konsumen dari permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 32 dikurang 0,5 P pangkat 2 dengan tingkat harga pasarnya 50, hasil yang didapatkan adalah 525,6. Lalu soal yang kelima adalah seorang produsen mempunyai fungsi penawaran. P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan harga pasar adalah 30. Caranya masih sama dengan soal nomor 4.
Lalu kita rubah dulu fungsinya menjadi Q sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Setelah itu kita substitusikan jika P-nya sama dengan 0, berarti Q sama dengan min 5Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Lalu jika PE atau keseimbangan pasar 30, maka keseimbangan pasarnya adalah QE sama dengan 10. Selanjutnya, kita substitusikan kembali ke integral tertentu dengan batasnya harga keseimbangan di pasar dengan harga penawarannya dan dikalikan lagi dengan P atau harga per barang. Kesimpulannya adalah surplus produsen jika fungsi penawarannya P sama dengan 2Q ditambah 10 dan tingkat keseimbangan pasar adalah 30, maka hasil akhirnya adalah 300. Baik, begitulah presentasi untuk ujian akhir semester matematika bisnis yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.